الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أخوكم عمر من فلسطين الحبيبة، أنقل إليكم تحيات بلاد أهل فلسطين المرابطين المناضلين المجاهدين في سبيل الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara kita semuanya dari Palestina, Syekh Umar Abdullah menyampaikan penghormatan dan juga salam kepada Bapak Ibu semuanya dari rakyat Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إخواني الكرام، أفضلكم شهر كريم، شهر مبارك، شهر عظيم، شهر رمضان، تفتح فيه أبواب الخير، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد الشياطين، وتزكو النفوس، وتضاعف الأجور عند الله سبحانه وتعالى. Jamaah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah datang pada kita bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan di mana pintu-pintu kebaikan dan pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan di mana kita bisa menyucikan jiwa-jiwa kita semuanya. خص الله الصائمون فيه بباب في الجنة اسمه الريان، إذا دخلوه أغلق خلفهم، وادخر الله ثواب الصائم عنده يوم القيامة لعظيم أجره عند الله عز وجل. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa di akhirat kelak, namanya adalah Ar-Rayyan. Ketika semua orang yang berpuasa telah masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut, maka pintu tersebut dikunci dan tidak ada yang bisa memasukinya kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan dan menyimpan pahala orang-orang yang berpuasa tersebut di sisinya, karena pahala tersebut sangatlah besar dan juga agung. والحكمة من الصيام تحقيق التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمسلم لا يصوم عن الطعام والشراب والشهوة فقط، بل تصوم جوارحه ويسمو بأخلاقه عن سفاسف الأمور. Hikmah dari puasa adalah agar seorang bisa mewujudkan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan seorang muslim tidak hanya berpuasa menahan rasa lapar, haus dan juga hawa nafsu semata, tetapi hendaknya perilakunya juga ikut berpuasa, dan ia senantiasa memperhatikan sifat-sifat terpuji dan menjauhi diri dari sifat-sifat yang tercela. هذا الشهر العظيم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ورحمة، فيتعبد المسلم بقراءة القرآن وحفظه وتدبره ومراجعته. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Oleh karena itu hendaknya kita mengisi bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah, yaitu membaca Al-Quran Karim, menghafalkannya dan mentadabburi ayat-ayatnya. ويضاعف الله سبحانه وتعالى الأجور كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. Dan juga siapa yang membaca Al-Quran Karim pada bulan suci Ramadan ini, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1
huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan tapi yang ketika kita baca Al-Quran alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Kemudian dalam hadis Nabi yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran, orang yang sudah mahir baca Al-Quran, lancar baca Al-Quran dan benar bertajwid, ma'asfaratil kiramil bararah, kelak akan dikumpulkan bersama malaikat yang baik-baik. Walladzi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'u fihi, dan ia terbata-bata, wa huwa 'alaihi syaq, dan ia merasa berat ketika membacanya karena tidak lancar atau belum lancar, tetapi ia terus belajar, falahu ajran, ia akan mendapatkan 2 pahala. ويا بشمل القرآن حين يتلى في ركوع المسجد الأقصى المبارك يقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Dan betapa indah ketika Al-Quran dibaca di pelataran Masjidil Aqsa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Laqad baraka Allah Subhanahu wa taala al-Masjid al-Aqsa wa baraka ma hawlahu min Filastin wa Syam barakatan fil ardi wal rizq wa habbaba ahlaha bil jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keberkahan kepada Masjidil Aqsa secara khusus dan juga tanah Palestina dan bumi Syam secara umum dengan keberkahan berupa tanah dan juga banyak rezeki yang ada di sana. Dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan rasa cinta kepada rakyat yang ada di sana, kepada penduduknya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam وكانت المعجزة في تخطي واختراق المسافات دون زمن يذكر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما لجميع الأنبياء وأكرم الله المصلين فيه بمضاعفة الأجر والثواب إلى 50 صلاة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan ke Masjidil Aqsa dan itu merupakan mukjizat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana ia sholat menjadi imam yang makmumnya semuanya adalah para nabi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang salat di sana dengan dilipat gandakan pahalanya. وكان المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين منذ بداية البعثة النبوية. صلى المسلمون نحوه 16 شهرا ثم قضى الله سبحانه وتعالى بتحويل القبلة. Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Umat Islam sholat menghadap ke Masjidil Aqsa kurang lebih selama 16 bulan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perintah untuk pindah kiblat ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Wa la yashra' al-hadith an yashudda al-muslimu rihalahu ila al-ibadah illa li thalathati masajid. Al-Masjid al-Haram wa masjid hadha ay masjid an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal Masjid al-Aqsa al-Mubarak. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menganjurkan untuk melakukan perjalanan ibadah ke ketiga masjid tersebut, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Ini membuktikan bahwa Masjidil Aqsa mempunyai keutamaan tersendiri, di samping juga keutamaan yang ada di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi. ثم جاء المحتل اليهودي الصهيوني وعاث في الأرض فساد وحاصر أهل وضواح المسجد الأقصى وسامهم سوء العذاب وقتل الأبرياء وسجن وشرد الضعفاء. Kemudian datanglah Zionis Yahudillah alaihim, mereka kemudian menguasai Masjidil Aqsa dan mengusir penduduk Palestina yang ada di sana dan juga memenjarakannya dan juga membuat kerusakan dan kehancuran yang ada di sana.
وفي الحرب الأخيرة على غزة قتل اليهودي أكثر من 50,000 مسلم في غزة، ونتنياهو منع من دخول المساعدات إلى غزة. يريدون من هذا كله إخضاع الشعب الفلسطيني، ويريدون إخراج الشعب الفلسطيني من أرضه وهدم المسجد الأقصى المبارك. Dan update terakhir tentang perang Gaza yang sudah berlangsung selama lebih dari 1 tahun ini adalah telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di tangan Zionis Yahudi alaihim sebanyak 50.000 penduduk Palestina lebih. Kemudian juga Netanyahu selaku Perdana Menteri dari Israel senantiasa menghalangi dan juga mencegah agar bantuan itu masuk ke dalam Gaza. Semua ini dilakukannya agar mereka bisa mengusir penduduk Palestina yang ada di sana, kemudian juga mengalahkan mereka. ولكن إن شاء الله سيفشلون، لأن جميع المسلمين سيدعمون أهل غزة، وإخوانكم في جمعية SPM يقومون بعمل ضخم وقوي لإسناد غزة وصنع انتصارها، فيجب علينا أن ندعمهم بكل ما أوتينا من قوة. Tetapi segala upaya yang mereka usahakan, apa yang mereka lakukan akan berbuah kegagalan. Kenapa demikian? Karena seluruh umat Islam yang ada di dunia pasti akan membantu saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Mereka akan senantiasa membantu dan juga mendukung orang-orang atau saudara-saudara Muslim yang ada di Palestina. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh sahabat Palestina memanggil, yang merupakan divisi daripada Yayasan Sahabat Peduli Memanggil yang senantiasa intens terus menggalakkan donasi dan juga bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. يجب علينا التبرع بالمال لإنشاء المساجد في غزة وتحفيظ القرآن الكريم، وهذا هو السبب الأساسي في صمود أهل غزة في وجه الظلم والإجرام. Karenanya pada malam yang mulia ini di bulan suci Ramadan kita bersama-sama memberikan bantuan, memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk membangun kembali masjid dan juga madrasah-madrasah tempat mereka menghafal Quran. Kenapa? Karena hanya dengan masjid dan juga Al-Quran mereka tetap teguh, mereka tetap tegar dalam menghadapi Zionis yang berlangsung. يجب علينا التبرع لحفر الآبار مكان الآبار التي هدمها الصهاينة وترك الناس تموت من العطش، ويجب علينا التبرع لبناء المخيمات مكان البيوت التي هدمها الصهاينة وترك الناس تموت من البرد. Kemudian juga kita juga akan menganggarkan donasi untuk membuat tangki-tangki air bersih. Karena sebagaimana kita tahu setelah perang air bersih menjadi sesuatu yang langka. Di sana menjadi krisis air bersih. Kemudian juga kita akan membangun kembali kamp-kamp pengungsian mereka yang sebagiannya juga telah dihancurkan oleh Zionis. ويجب علينا التبرع لإنشاء المطابخ والمخابز في غزة وأطعام الناس لكي لا تموت الأطفال من الجوع. فشدوا الهمة في التعاون مع إخوانكم وتصدقوا، فالصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف من يشاء. Dan juga kita akan membantu juga dalam hal pangan mereka. Kita akan membuatkan pabrik roti untuk mereka agar mereka terhindar dari kelaparan yang sedang mereka hadapi sekarang ini. Oleh karena itu jemaah semuanya berkenan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah kita sama-sama berikan donasi terbaik kita. Baik kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena sedekah yang kita berikan untuk mereka bisa meredamkan muka Allah Subhanahu wa taala dan juga akan dilipatkan gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berjalan di bulan suci Ramadan yang mulia ini. أخيرا جميعنا سنموت وسنسأل عما قدمنا لغزة وللإسلام، فلنجعل لنا مساهمة في انتصار إخواننا وانتصار ديننا على اليهود الظالمين. عسى الله أن يغفر لنا تقصيرنا. Terakhir, semua kita akan wafat, semua kita akan meninggalkan dunia yang mana ini. Maka telah ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, apa yang sudah engkau berikan atau engkau berikan untuk saudara-saudara kalian yang ada di Gaza sana ketika mereka menderita. Maka ketika kita itu turut adil dalam rangka membantu mereka, maka saat Allah Subhanahu wa taala menanyakan hal itu, kita bisa menjawabnya dengan
menantang bahwa kami semua dulu pernah membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kami tidak lalai, kami tidak melupakan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala saudara-saudara kita dan juga melipat gandakan pahala amal ibadah kita semuanya, dan juga Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Syukran lakum ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang kami muliakan, selanjutnya ya setelah kita sama-sama mendengarkan betapa hari ini Palestina masih berduka, derita mereka luar biasa, ayat-ayat bersih sulit, kelaparan di mana-mana, kita berharap Ramadan ini memberikan berkah untuk kita dan mereka. Salah satunya adalah dengan tetap kita berbagi mereka dengan infak-infak terbaik kita. Selanjutnya akan hadir di tengah para jamaah semua relawan kami yang bagi bapak ibu jamaah muda yang memberikan infak terbaiknya, kami persilakan. Sambil juga kami akan menayangkan sebuah video dokumentasi yang terkini, Gaza kehancurannya dalam data. Kehancuran itu sebagaimana kita sama-sama lihat di media, nyata adanya. Penderitaan itu, luka itu nyata adanya. Betapa besar kesedihan mereka. Kehancuran Gaza di mana-mana, semua menjadi korban. Dalam data tercatat kita lihat ya, kehancuran itu betul-betul menyisakan hanya bangkai-bangkai bangunan yang tidak bisa lagi digunakan. Kita bisa lihat korban-korban ya, yang sudah ada di Gaza sudah lebih dari 60.000 lebih ya. 12.000 para wanita, 17.000 anak-anak, belum lagi bayi-bayi, belum lagi mereka yang mungkin sampai sekarang masih belum terdata karena hilang atau tertimbun runtuhan. Di mana kita lihat kehancuran itu begitu sangat nyata, dan kita melihat Gaza seperti kota mati yang sudah tidak berpenghuni. Jamaah, indah sepertinya ketika penderitaan mereka di Gaza dengan negeri Palestina yang diberkahi, kita bisa ikut andil untuk memberikan bantuan di sana. Ramadan menjadi terasa indah karena kita membantu saudara kita di Palestina, di Gaza. Ketika gencatan senjata terjadi, mereka yang harus terusir karena kebiadaban Israel, mereka kembali ke daerah-daerah mereka. Mereka berbondong-bondong kembali ke tempat mereka. Tapi yang terjadi adalah kepiluan yang luar biasa. Tempat mereka sudah tidak bisa lagi kembali karena kehancurannya yang luar biasa. Mereka yang kembali ke Gaza, mereka hanya bisa menyemangati diri mereka di tengah kehancuran karena iman dan kekokohan hati mereka. Di tengah kehancuran itu mereka tetap bangga dengan pejuang-pejuang mereka. Mereka menyatakan Gaza yang menang, bukan Israel. Walaupun mungkin akibatnya penderitaan dan kehancuran begitu sangat terasa. Semua sudut-sudut kota Gaza sudah tidak tersisakan kecuali puing-puing bangunan yang hancur dan seperti tidak ada kehidupan. Di tengah gencatan senjata ini, ya, Netanyahu dan segala kebohongan Yahudi berusaha untuk menjatuhkan bangunan bantuan negara, tapi karena dorongan internasional, alhamdulillah kita masih terus bisa membantu. Di Ramadan ini jamaah yang rahmat Allah SWT, SPM hadir kembali untuk memberikan kepada saudara kita di Palestina yang bantuan-bantuan yang nyata waktu khusus di Ramadan ini. Apa saja yang bisa kita bantu di sana jamaah yang kami ingin hadirkan, sampaikan kepada kita semua. SPM tahun ini kembali membawa program besar, yaitu proyek IFTOR proyek. Kita hentikan lapar dan haus mereka. Di tengah mereka juga sama berpuasa seperti kita di sini. Kita tidak ingin lagi mereka sahur tanpa ada makanan, buka pun tanpa ada makanan. Maka kita ingin Ramadan tahun ini mereka tetap bisa makan dan minum. Kita hadirkan IFTOR proyek. Hanya dengan $2 kita sudah bisa dengan makan minum untuk buka puasa mereka di sana. Sekitar Al-Aqsa dan juga di Gaza,
Palestina. Dan alhamdulillah seminggu yang lalu alhamdulillah bantuan kita juga sudah kita buktikan kepada masyarakat bahwa bantuan itu sampai. Kami sudah langsung memberikan program buka puasa untuk soliditas di Gaza, Palestina dan sekitar Al-Aqsa. Khusus di Gaza kita bisa lihat di tengah puing-puing kehancuran ada senyum dari mereka, ada bahagia karena mereka bisa buka puasa. Walaupun mungkin sekeliling mereka adalah puing-puing keruntuhan kehancuran Gaza yang luar biasa. Sekali lagi jamaah jangan pernah khawatir, bantuan itu pasti sampai kepada Gaza, Palestina. Yang kedua, kami punya program yang namanya sedekah roti. Kenapa roti? Karena memang roti lah bagian dari bahan pokok makan mereka. Ya bahkan siapa Rasulullah hadir ke Indonesia juga dengan membawa roti yang suatu saat nanti bisa menanjal pun mereka ketika lapar. Roti ini kami berikan, yang kami siapkan program untuk siapapun yang ingin bersedekah roti. Bahkan mohon doanya SPN tahun ini di Ramadan ini ingin ya menghasilkan sebuah bantuan yang layak. Kita akan fokus kepada program pangan. Lembaga yang lain fokus kepada pendirian sekolah, pendirian tempat ibadah dan pasar umum. Khusus SPM kita ingin membangun yang pabrik roti sebagai program penguatan pangan mereka. Mohon doanya tahun ini SPM hadir dengan 13 syekh Palestina kita kirim ke daerah-daerah. Banten Timur, Banten Utara, Banten Barat, ada Gorontalo, Berau, Kalimantan, ya, dan kurang lebih ada 13-15 daerah dan hadir dari program SPM ini menghadirkan pabrik roti di sana. Selanjutnya tadi disampaikan akibat kehancuran itu, akibat puing-puing yang banyak di Gaza, mereka krisis air. Jangankan air yang bersih sedikit, ya kalaupun ada sedikit air itu kotor, tidak layak. Maka tahun ini kita hadirkan program water tanker. Bagaimana kemudian mereka juga sama seperti kita bisa ya di tengah-tengah mereka hadir air bersih untuk sholat mereka, untuk wudhu mereka, untuk mandi mereka, untuk makan minum mereka. Kita akan hadirkan program ini di tengah derita dan sulitnya air. Biaya program ini adalah 370 US dollar atau kurang lebih 6 juta rupiah. Yang terakhir jemaah, kami selalu tawarkan di Ramadan yang penuh berkah ini, Ramadan bulan Al-Quran, ya kami ingin tawarkan program yang namanya Tajul Waqar, mahkota kemuliaan. Menghadirkan mahkota kemuliaan kepada orang tua mereka, orang tua asuh mereka yang siap membiayai pendidikan Quran mereka. Jamaah yang kami hormati, program Tajul Waqar adalah membiayai pendidikan mereka selama 1 tahun dalam halaqah, dalam kelas-kelas Al-Quran. Para yatim duafa di sana, setelah masjidnya hancur, mereka hanya bisa belajar di tengah tenda-tenda pengungsian. Tapi Al-Quran mereka tetap kuat, karena mereka yakin dengan Al-Quranlah mereka tetap tegar. Di tengah derita, di tengah kepungan Yahudi yang menunjukkan mereka tetap kuat dengan Al-Quran. Dan program ini terus kita biayai. Alhamdulillah, di Tangerang Raya ini sudah ada 6 orang tua asuh. Kurang lebih sampai dengan 17 Ramadan ini kami keliling Tangerang Raya, sudah ada orang tua asuh yang siap mengambil program ini, berkomitmen untuk membiayai mereka selama 1 tahun. Biayanya 25 juta, berkomitmen mereka setiap bulannya mereka tunaikan kurang lebih 2 juta rupiah. Dan sudah ada 6 orang tua asuh yang hadir di Tangerang. 3 orang dari Masjid Baitul Hikmah Duta Bintaro, 1 orang di Masjid Darussalam Peru, 1 orang di Masjid Al-Furqan, Al-Furqan di Mas Indah, yang terakhir 1 orang di Masjid Al-Tasriqwa Karawaci. Jamaah tidak berpanjang malam, karena waktu kita terbatas, kita belum sholat tarawih. Saya ingin sampaikan seperti tahun-tahun sebelumnya, jamaah yang ingin memberi lebih untuk Palestina. Di tengah derita dan kehancuran yang luar biasa, sangat layak sebenarnya kita beri untuk Palestina. Yang kita bisa berkomitmen. Komitmen artinya mencantumkan nama Bapak Ibu yang siap beri untuk Palestina dalam program-program kami. Yang siap memberikan sedekah roti, yang siap memberikan buka puasa, yang siap program tanker water atau Tajul Waqar, biaya pendidikan Al-Quran, kami persilakan jamaah. Yang siap berkomitmen, silakan angkat tangan saja. Nanti komitmennya akan kami berikan, tapi nanti ya pencatatannya kita akan selesaikan pada tarawih. Yang siap angkat tangan, silakan
komitmennya diberikan, insya Allah nanti di belakang ada, di depan ada. Nanti pada tarawih kita akan sama-sama kuatkan kembali, dan insya Allah seperti biasa di akhir ada ucapan terima kasih oleh Syekh, dan kita bisa foto bersama untuk komitmen yang mulia membantu saudara kita. Ada program motor tanker, ada program dari luar sedekah roti, maka kita juga siapkan sembako untuk mereka jelang hari raya yang tengah derita dan luka yang luar biasa. Silakan jemaah yang ingin berkomitmen, kami persilakan. Jadi pegang aja dulu kartu komitmennya, diisi. Nanti ya setelah sholat taraweh kita akan kuatkan kembali dalam program komitmen bersama dan foto kebersamaan. Ucapan terima kasih juga kami akan berikan nanti, dan kita bisa bersama foto bersama dengan Syekh. Alhamdulillah. Demikian mungkin sebagai pengantar di awal, insya Allah mudah-mudahan jamaah tetap bisa bersama Palestina pada tarawih nanti. Kita akan lanjutkan dalam semangat komitmen kita ingin memberi lebih untuk Palestina di tengah derita dan luka yang luar biasa. Saatnya lah di Ramadan ini kita berinfak, karena sebaik-baik sedekah, sesempurna sedekah adalah di bulan Ramadan, dan sedekah terbaik dari Rasulullah adalah memberikan air. Dan kita punya program water tanker, menghadirkan air bersih di Gaza Palestina di tengah luka derita dan sulitnya air di sana. Demikian itu mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan kita bisa nanti bersama terus Palestina pada tarawih. Selanjutnya kita akan salat tarawih bersama Syekh warahmatullah. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.